Silakan duduk. Terima kasih worship team. Kalau rencana kita, sekalipun kadang-kadang kesannya sepertinya rohani, tapi itu bisa kita yang buat, saya yang buat. Nah, kalau dari Tuhan senang, tapi senangnya kadang-kadang menakutkan. Takutnya tuh karena kita nggak tahu. Yang tahu dia. Keputusan kita pindah di sini itu nggak bisa pakai hitungan akal sehat. Tapi dimulai dari nggak ada tempat lagi di bawah, saudara. Kasihan saudara yang bisa duduk di atas, oke. Tapi yang di bawah duduk sampai di gang-gang di depan-depan ruang kerja. Cuman lihat dari layar kecil. Belum lagi anak-anak, nggak ada fasilitas buat anak-anak. Sehingga ibadah sore harus datang ibu-ibu antar anak-anaknya gitu. Nah, lalu ini memang belum jadi. Tapi ruang yang belum jadi ini butuh aroma manusia, butuh saudara dan saya. Begitu kita duduk, walaupun belum jadi, seperti sesuatu sudah bekerja. Itu sebabnya keputusan ini kita ambil, kita tidak akan balik lagi ke sana. Kita akan di sini terus. Awalnya anak-anak saudara kepanasan, berkeringat. Sekarang mereka udah enak banget, semua udah dingin, ya. Tidak seketika kita masih kipas-kipas, tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saudara yang punya anak, saudara bisa gelisah buat anak-anak. Saudara ingin tahun ini mereka sekolah di mana, mereka yang terbaik, mereka bekerja, saudara gelisah buat anak-anak. Mari dengar, kamu dan saya, anak dari Papa Sorgawi. Izinkan dia yang gelisah buat kamu. Izinkan sorga gelisah buat kamu. Tentang hidupmu, tentang perjalananmu, tentang karirmu, tentang semua. Karena kamu anaknya. Enggak iseng-iseng, saudara. Ini tangkap baik-baik. Saudara bukan anak kecil. Kingdom Theology, rock. Ini kamu lihat. Pertama sekali kalau saudara baca, pasti saudara sudah baca. Manusia diciptakan. Untuk apa coba? Malaikat aja nggak tahu. Dia yang tahu. Dia ciptakan kita untuk tujuan kekal itu. Apa tujuan kekal? Menjadi seperti dia. Bayangin, itu bukan tujuan malaikat diciptakan. Tujuan manusia diciptakan. Kalau saudara senang belajar, dari awal Adam diciptakan bukan untuk mati. Enggak, Tuhan enggak iseng-iseng gitu. Manusia enggak diciptakan untuk mati. Itu dia. Adam keluar dari tujuan itu. Manusia enggak tambah tua, ada penyakit. Enggak ada awalnya. Enggak ada. Kalau Bima Sakti, Tata Surya ini bisa begitu banyak. Apalagi manusia. Itu semua ini cuma dibuat lewat perkataan. Manusia, Tuhan bekerja. Nggak mungkin tujuannya biasa aja. Nah itu yang saya bilang kingdom theology. Penciptaan. Tujuannya abadi. Panggilan abadi. Diciptakan untuk abadi dengan dia. Jatuh. Nah yang gagal siapa? Dia enggak.
Makanya ada tahap kedua, penebusan. Penciptaan, kejatuhan, penebusan. Baru kita lewati kemarin, Natal itu. Itu penebusan. Nah, terus kita dibawa kemana? Ini lihat, jangan lupa kalau nggak ada ini, nggak usah ada gereja. Penebusan itu apa? Hidup kekal. Hidup kekal itu apa? Menjadi seperti Kristus. Memerintah dengan Kristus. Kalau ini nggak ada, nggak penting nggak ada gereja. Nggak usah ada khotbah-khotbah, buat apa? Buat apa? Lihat itu. Wow saudara, jadi kita bisa cemas dengan apa yang akan terjadi. Silakan, tapi jangan berlebihan karena saudara punya jangkar sauh itu tali yang mengikat kita dengan jangkar itu. Itu yang dibilang harapan itu. Gitu. Nah, lihat itu. Silakan. Mau apa saja. Iya. Karena kita hidup di dunia yang sudah jatuh. Tapi rencana Tuhan dalam kekekalan, atau saya bilang panggilan abadi. Panggilan tujuan keabadian kita ditebus. Nggak mungkin Tuhan panggil, Tuhan minta dari kamu yang dia tahu kamu nggak bisa, lalu dihukum. Saya nggak ikut Tuhan yang gitu. Jadi yang bikin saya nggak bisa, saudara nggak bisa, saya keluar dari tujuan abadi itu. Saya keluar dari rancangan itu. Saya coba bikin rancangan saya sendiri. Kesannya bagus, masuk akal, tapi ternyata itu di luar rancangan dia. Nah, pesan hari ini saya nggak bikin supaya ada koleksi pengajaran, enggak. Kalau tujuannya kayak yang tadi, percuma segala pengajaran, percuma, gitu. Ada banyak pengajaran di luar hal-hal yang spiritual ini kan, banyak. Segala ilmu macam-macam di luar. Terbatas kan. Ya kan, itu dia. Nah, kita ingat gak pesan ulang tahun? Wah itu meneguhkan sekali. Jalan yang baru. Nah, itu jangan hilang begitu aja. Nanti di KC dalam diskusi saudara secara kelompok terus, atau kamu juga pribadi ngobrol dong sama yang selamatkan kamu. Ngobrol dong. Tuhan mau apa tahun depan? Jalan baru yang Tuhan bikin untuk saya apa tuh? Minta secara spesifik, minta. Nah, indahnya kalau saudara dapat petunjuk dia sebagai anak, sebagai kekasih dalam hubungan dengan Tuhan, kamu bisa tanya, Tuhan kenapa gini? Kamu yang kasih tahu loh Tuhan, kok gini? Itu kamu sedang jujur. Tapi kalau kita tidak minta petunjuk, terus kita main tanya, kok gini sih Tuhan? Nah itu. Nanti Tuhan pendekatannya kok, kamu gak tanya saya, kamu yang pilih sendiri. Karena lihatnya bagus, kelihatannya jalannya bagus banget, menjanjikan. Gitu. Nah, hari ini tanpa sengaja, tapi ini kira-kira 2 bulan ya. 2 bulan waktu lagi persiapan Tuhan. Apa Tuhan mau arahkan kita kemana? Jadi sebelum ulang tahun itu. Nah, saya dapat judul ini adalah ada rancangan emas kasih Tuhan yang memimpin kita
kepada hal yang baru di jalan yang baru itu. Pertamanya dapatnya cuman rancangan emas itu. Waktu ulang tahun dia bilang jalan baru. Wah, berarti ini gitu. Nah, saya bilang rancangan ini bisa aja bikin kita kurang percaya. Benar nggak sih? Bisa. Waktu saya mempersiapkan ini, saya juga terus bertanya. Nah itu. Karena kan saya nggak maha tahu, saudara juga semua kita nggak maha tahu. Nah, saya ulang lagi ayat dasarnya, Yesaya 43, ayat yang ke-18. Gitu. Bangsa kita aja ada mimpinya, harapan. Indonesia emas kapan? Bisa. Bukan karena saya dengar itu lalu bikin judul ini, bukan. Gitu. Oke, Yesaya 43, 18, 19. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Udah kan, kita udah dengar waktu ulang tahun itu kan. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Disuruh lihat. Nggak kelihatan. Oh mungkin cara lihatnya salah. Sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Padang gurun, padang belantara itu bicara tentang tatanan kehidupan yang sekarang dunia ada di situ. Kamu mewah, sejahtera, aman, tapi sebenarnya kalau kamu bisa lihat secara roh itu padang gurun, padang belantara. Kita kayak pengembara. Nah, Tuhan kita, Tuhan yang turun di arena. Bukan duduk-duduk di sorga. Terus dia bilang buat kita, saya akan buat jalan buat kamu. Nah, jalan di situ manusia nggak bisa buat. Pertanyaannya, ya, ini pertanyaan Tuhan buat kita di hari terakhir tahun ini. Pertanyaan Tuhan melalui ayat yang kita baca tadi. Apakah saudara, apakah kamu Chris mau membuka diri? Ini pertanyaan Tuhan. Apakah saudara, apakah saya mau membuka diri bagi hal-hal yang baru dari saya, kata Tuhan. Pribadi banget. Chris, kamu mau percaya? Kamu mau buka diri untuk hal-hal baru yang dari saya? Persoalannya kan saya belum tahu. Saya juga belum lihat. Tapi yang ngomong dia. Kamu mau gak percaya? Jadi dia gak tanya gini, kamu sanggup gak? Enggak. Dia cuma tanya, kamu mau gak percaya? Untuk hal-hal baru yang dari saya, dari Tuhan. Itu pertanyaannya. Kata hal baru, ya kata beri sukacita sih dalam roh gitu. Tapi sukacitanya menegangkan gitu. Ya, kalau dari Tuhan kayak gitu karena kamu gak lihat komplit. Gitu. Dia cuma mau tanya, mau gak percaya? Gitu. Luar biasa gak? Kata baru artinya gini, belum pernah ada sebelumnya. Itu kata baru. Nah, sulit ya, ini sulit. Ini waktu duduk renungkan ini sendiri, saya tahu bahwa sulit memegang hal baru. Kalau saya dan saudara masih pegang hal yang lama kuat-kuat.
Kalau kita masih nggak lepas hal yang lama, sulit. Itu dia. Lanjut kita lihat Yesaya 42 ayat yang ke-9. Nubuatan-nubuatan yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Tunggu sebentar. Dulu waktu nabi-nabi itu bernubuat, mereka nggak lihat. Bahkan mereka mati, nggak lihat nubuatannya digenapi. Nah sekarang buat kita, sekarang ini menjadi kenyataan. Yesaya nggak lihat, Yeskel, Abraham, Daud, mereka bernubuat, mereka nggak lihat. Gitu. Saya terusin. Hal-hal yang baru hendak ku beritahukan. Sebelum hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Bisa dapat gak? Sangat pribadi banget ya buat setiap saudara. Wow. Jadi ketika kita memikirkan sesuatu dari Tuhan yang benar-benar baru ya, gitu. Kita bukan sedang memikirkan peningkatan, pembesaran, bukan. Ini Tuhan cuma bicara ya baru itu tentang akan ada satu perubahan besar buat kita secara individu ataupun secara tubuh gereja ini gitu. Akan ada. Gitu. Alkitab penuh dengan contoh-contoh hal baru itu. Penuh banget. Ya, bahwa Tuhan melakukan hal baru itu penuh di Alkitab. Nah tadi untuk masuk dalam panggilan abadi perlu ada hal baru. Apa itu? Kamu dan saya harus jadi ciptaan baru untuk bisa dapat hal yang baru. Kalau hanya beragama Kristen tanpa dilahirkan baru, nggak akan, tidak akan. Makanya dia bilang kamu menjadi ciptaan baru. Kenapa? Karena hal barunya, persyaratannya kamu harus jadi ciptaan baru untuk terima yang baru itu. Itu sebabnya selalu nggak membosankan. Pengajaran membawa kita ayo bertobat, ayo lahir baru, serahkan hidupmu. Ini dia. Kalau nggak bisa karena dunia sudah dikelola dengan sistem kegelapan yang saya jelaskan kemarin itu. Bisa dong, kamu bisa kaya tapi tetap dalam sistem kegelapan. Kamu bisa semuanya menikmati yang dunia punya tapi tetap dalam sistem kegelapan. Coba benar-benar jujur, benarkah orang-orang itu bahagia? Kita can lihat penampilan. Benarkah bisa tidur nyenyak? Itu yang sederhana aja. Di mana gitu. Kalau bahagia ukurannya di situ banyak banget orang. Kayak percuma hidup. Ya, saudara, mungkin tukang potong rumput dia bahagia bisa aja. Bukan karena dia harus punya rumah besar. Kita enggak tahu. Karena kita enggak tahu isi dalamnya kan. Gitu. Tuhan panggil kita menjadi ciptaan baru. Kenapa ciptaan baru? Ciptaan baru bicara tentang identitasmu dirubah. Jadi identitasmu bukan pada suku apa. Siapa keluarga besar kamu. Pangkat posisimu. Itu bukan identitas. Bukan. Identitas kamu adalah di dalam Kristus. Itu identitasmu yang baru. Jadi kita jangan bangga-bangga dengan latar belakang segala kesukuan. Udah gak ada. Itu sebabnya ini bukan gereja suku. Semua saudara, ya kita tidak bisa memilih mau lahir dari keluarga apa. Kita tidak bisa memilih mau lahir, saya maunya lahirnya langsung jadi orang Eropa, Amerika. Gak bisa. Tapi itu nanti identitasmu berdasarkan
sistem dunia itu yang saya bilang tadi. Ada hierarki, ada kelas-kelas, ada perbedaan sosial. Nah waktu Tuhan datang memulihkan manusia, bahkan Adam belum sempurna mengambil semua yang Tuhan siapkan. Belum sempurna dia udah jatuh. Nah kita akan menggenapi yang Adam belum dapat di sana. Sebab itu identitas harus dirubah. Kamu harus jadi ciptaan baru untuk mendapat hal-hal yang baru yang belum pernah ada dulu. Itu dia. Apalagi Tuhan bilang, bahkan nanti, saudara, akhir semuanya. Enggak begini. Baca dong Alkitab. Langit baru, bumi baru. Coba. Wow. Untuk siapa itu? Buat malaikat? Enggak. Buat saudara dan saya. Langit baru, bumi baru. Bahkan sementara kita dalam penggenapan itu ada lagi. Ini dapat ya. Nyanyikanlah nyanyian baru bagiku. Coba lihat itu. Wow. Ya. Mari. Saya banyak di kitab Yesaya nih. Yesaya 36 sekarang. Ayat 24. Sampai. Bukan Yesaya. Yehezkel. Ya, 24 sampai 28. Lihat. Pelan-pelan. Kalau baca firman, jangan dogma. Buta kamu. Ya, gitu. Lihat. Akunya A besar. Tuhan bikin kamu jalan baru. Terus dia gak bilang gini, cari sendiri. Kan gue udah kasih, cari sendiri. Nggak gitu. Lihat, aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Terus aku akan mencurahkan kepadamu air jernih. Bayangin, yang akan mentahirkan kamu. Kira-kira ini air kayak apa ya? Coba lihat. Dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu, aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan. Nah, identitasmu sini. Hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Terus rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Coba lihat. Wow. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Bagaimana bisa ikut ketetapannya? Bisa karena dia taruh rohnya di dalam kamu. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Lihat, kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu. Dan kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Lihat itu. Wow. Sering kita tuh berpikir kita ingin yang baru. Sering. Ini buat saya juga. Tapi kita tidak benar-benar ingin melewati prosesnya. Karena bisa aja menyakitkan. Untuk kita mendapat hal yang baru dibutuhkan proses itu. Nanti pelajaran berikutnya. Saudara, waktu Yesus bilang itu ya, dia jadi contoh. Nah, Yesus yang gini, dihina reaksinya nggak negatif.
Dipuji, sing makam puji. Ya, gak diperhatiin, gak di semuanya, semua itu. Nah sekarang Yesus yang seperti itu diam di dalam kita. Baru dia bilang gini, barang siapa percaya dia harus seperti aku. Kenapa? Bisa gak dia tuntut itu? Bisa, karena dia yang hidup di dalam kita. Jadi ini melekat dengan Tuhan. Tidak seketika kayak tekan tombol, tidak. Nah ini yang saya bilang, senang kita jadi baru itu, senang. Tapi kita nggak mau melewati proses yang itu menyakitkan. Misal kamu bisa orang lain, kok dia enak ya. Nah, ini kan proses. Kan kamu nggak tahu minggu depan bagaimana. Ini proses kita dibentuk kan, gitu. Untuk menjadi baru itu. Nah, percaya itu kata kerja. Percaya itu. Jadi ada satu tindakan dari saudara dan saya, kata kerja. Yang artinya ini, bergantung pada karakter Kristus. Misalnya saudara dibully, karena kamu anak Tuhan, kamu percaya gini, iya Tuhan saya juga dihina loh, diludah, dicambuk. Saya belum sih kayak gitu. Nah, itu cuma kata kerjanya begitu. Tapi karena kehendak bebas pilihannya kita bisa bereaksi, sangat bisa. Bukan saudara, saya dulu, saya juga begitu bereaksi. Gak enak banget gitu. Tapi Roh Kudusnya gak berhenti saudara menyadarkan saya. Nanti diam-diam nangis sendiri, ya Tuhan. Wow. Saya betul-betul butuh Tuhan. Saya gak mampu Tuhan kalau sendiri. Nanti bahkan kadang-kadang lagi di toilet, Tuhan bisa ngomong. Roh Kudus bisa ngomong. Buat pengertian baru tentang yang saya gelisahkan 1 jam tadi di belakang. Bisa. Gitu, bergantung pada karakter Kristus. Terutama ketika kita memang gak bisa lihat apa yang ada di depan kita. Saudara pikir saya harus bertanya, Tuhan ini mau kemana tahun depan? Nah itu dia, butuh percaya. Di sini artinya saya mesti melepaskan kendali. Nah itu kan ada di sini semuanya. Kendali untuk bisa percaya pada Tuhan dalam prosesnya. Jadi di jalan baru itu, kalau nyanyian itu I surrender all, aku berserah. Itu bukan putus asa saudara, berserah itu. Itu keputusan. Ya saya itu keputusan. Sulit gak? Pasti. Sulit. Tapi ada gak Pak berkatnya? Ada. Ya. Sulit. Masuk dalam proses pertualangan, kira-kira gitu. Di mana kita penuh dengan pengajaran baru tentang kasih Tuhan. Dia nggak berhenti mengajar kita. Sulit nggak? Sulit, saya bilang tadi. Tapi ada, iya dong, nggak mungkin. Tuhan bukan manusia. Saya udah bilang. Berkatnya ada. Tadi Yesaya yang kita baca tadi, ya, gitu. Yang tadi sudah kita baca, bunyinya sekarang sudah tumbuh, bahkan bukan berarti hal yang yang dia janji itu ada. Benih itu gini, benih itu selalu kecil. Benih itu kecil. Tapi di dalam benih yang kecil ada DNA untuk pohon itu sampai dia berbuah. Benihnya kecil. Kalau benihnya gede itu bola pingpong. Bukan benih.
Benih kecil. Tapi di dalamnya ada segala unsur. Ada DNA untuk pertumbuhan. Sampai kamu bisa lihat, tadi nggak lihat pohonnya. Tiba-tiba pohonnya sampai gede, sampai masuk. Dari benih yang kecil itu. Lihat itu. Wow. Luar biasa nggak saudara itu? Nah, Kidung Agung. Kidung Agung. Luar biasa. 2 ayat 11. Karena lihatlah, musim dingin telah lewat. Nah, saudara, Roh Kudus ya akan buka apa tuh musim dingin buat kamu. Ya, ini kan keterbatasan bahasa. Hujan telah berhenti dan sudah lalu. Ayat 12. Ya. Kidung Agung 2 ayat 11, 12 dibilang ini. Di ladang telah nampak bunga-bunga. Wow. Tibalah musim memangkas. Bunyi tekukur terdengar di tanah kita. Gitu. Kidung Agung 2 ayat 11. Jadi gini. Benih tadi saya mau pertegas gitu. Kecil. Tapi kan dibilang ini. Iman sekecil biji sesawi. Bisa pindahkan gunung. Berarti gini, iman mengambil langkah pertama. Ketika kita melihat janjinya. Nanti buat orang musim dingin loh. Tapi buat kamu yang sudah tahu. Ada keindahan di musim dingin. Bahkan ada pohon yang sepertinya gak mekar loh. Siapa bilang? DNA-nya udah ada di dalam. Gitu. Wow. Itu keren banget. Kita tuh cenderung ingin lihatnya sekarang. Gitu. Tapi kita harus belajar percaya untuk menggenapinya. Tumbuh itu yang dipakai kata ini tunas. Sementara kita hidup dalam lingkung masyarakat yang semuanya maunya cepat gitu. Doa hari ini besok dijawab gitu. Nah, dalam proses menunggu itu si kunyuk itu, si setan itu dia masuk. Lu sih kurang, nah gitu, nah mulai itu, kayak gitu-gitu. Kamu sih nggak setia, nah gitu-gitu tuh. Atau mungkin ada yang salah, doamu nggak didengar. Itu kan peperangan. Itu kan peperangan. Nih. Sama, sekarang saya kalau sakit dikit, peperangannya masuk. Lu udah tua. Padahal saya bilang, Tuhan saya mau lihat janji-janji. Nanti ada peperangan tuh masuk. Diingetin beginilah, nanti beginilah. Macam-macam pengaruhnya. Itu semua di sini, medan perangnya di sini. Kalau kamu tiap hari dengan firman, berarti kamu sedang kasih makan semua jiwa intelektual kamu. Semua kamu kasih makan dengan firman. Sehingga yang lain yang terbatas itu geser. Itu dia. Apa yang Tuhan ingin saudara dan saya mengerti? Dia bilang gini. Dia melakukan sesuatu yang baru. Buat kita, itu sudah ada, kamu bisa lihat. Tapi anakku,
Ada proses. Ada proses. Di proses itulah orang menonton kita. Teman di kantor, teman yang dulu mereka sedang nonton. Mereka sedang nonton kita. Belum kelihatan. Tenang. Itu. Pengertian tenang itu gini. Beralih. Jangan di situ. Pegang. Iman itu menyenangkan Tuhan. Alasan menyenangkannya gini. Karena Tuhan tahu kamu belum lihat. Tapi kamu percaya. Wah, itu menyenangkan banget. Buat dia. Itu maksudnya. Wow. Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin. Ganti aku itu nama saudara. Mungkin bangun pagi baca aja ini. Akan hal ini saya yakin. Chris yakin sepenuhnya. Yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya. Jadi Tuhan bukan bikin dia nonton. Kalau manusia gitu. Paling bodoh ya. Loh, begitu kan manusia gitu. Tuhan enggak. Aku meneruskannya sampai pada akhir. Pada hari Kristus Yesus. Wow, lihat ini. Jadi kalau saudara baca dari kitab Kejadian, tulisan-tulisan tuh, itu yang saya jelasin di depan. Lihat. Ini gambar besarnya. Pertama, Allah memerintah kekal. Kekal. Yang kedua, Allah mengasihi kamu kekal. Lalu, Allah memutuskan untuk memilih manusia. Kita ini. Adam sudah lakukan itu. Separuh jalan gagal. Kita melanjutkan. Apa? Kita menjadi representatifnya Allah. Gitu. Sebentar. Apa tuh rancangan emas kalau gitu? Mari lihat. Ini rancangan emas. Rancangan emas artinya bumi di mana kita hidup ini. Adam kan di sini. Tapi buminya udah jatuh gitu. Sekarang kita bumi ini tempat semua manifestasi di mana manusia mewujudkannya. Bumi tempat di mana semua janji Tuhan buat kita diwujudin di sini, bukan nanti di sorga. Duduk minum kopi sama Yesus, nggak gitu. Di sini. Wow. Ini rancangan emas. Inilah tujuan kekal. Untuk apa kita ditebus? You become like Jesus. Kamu menjadi seperti Kristus. Itu tujuannya. Sorga tempat. Sorga bukan tujuan. Oh, Tuhan mati buat kamu supaya kamu masuk sorga. Itu bukan tujuan. Itu tempat. Kita akan mengunjungi sorga itu. Tapi tujuannya nanti dulu. Menjadi seperti Kristus. Itu tujuannya. Itu tujuan abadi kamu. Tujuan kekal kamu. Kalau ini gak ada, percuma. Semua ibadah-ibadah gini percuma. Apa berkat? Kalau untuk yang kekal dia jamin. Kok yang sementara dia gak bisa? Jadi berkat bukan di uang, saudara. Saya jelasin pertebal tadi, manifestasi semua orang di sini. Berkat tuh gini. Berkat, yang dibilang berkat. Allah bekerja melalui saudara dan saya. Allah bekerja melalui kita. Kenapa? Karena dia gak kelihatan.
Dia pakai kita, makanya kita dibilang representatif. Dia pakai kita supaya dunia bisa lihat Tuhan lewat kamu dan saya. Itu berkat. Makanya dia mau dunia melihat dia melalui kita. Manusia yang percaya kepadanya. Jadi perbedaannya tentang percaya atau enggak. Gitu. Nah, ini hal penting yang perlu kita pegang, bekal buat dia. Besok udah tahun baru nih. Ya. Pertama, belajar merenungkan. Belajar merenungkan. Belajar untuk berbuah. Ini hal-hal dasar, saudara. Merenungkan itu penting banget. Hasil dari merenungkan adalah pemahaman, pengertian. Oh, paham, ngerti. Lewat pengertian Tuhan berkomunikasi, berbicara dengan kita. Jadi nggak ada yang lain. Silakan baca buku, tapi firman lebih penting dari semua yang kamu baca. Wow, ya. Nah, takdir, ya, beda banget. Bukan ditentukan oleh orang lain atau situasi. Enggak. Bukan orang yang nentuin, bukan. Pilihan kamu. Kemampuan merenungkan itu penting banget. Penting banget. Sering kalau di Mazmur itu ada kata sela. Itu dialog batin, sela itu. Diam, ngobrol. Oh gimana Tuhan? Nah itu. Wow. Ya. Galatia 6 ayat 7. Galatia 6 ayat yang ke-7. Lihat gini. Pelan-pelan ya. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Saya nonton tuh debat-debat. Ya di YouTube. Debat-debat rohani lah segala macam. Gitu. Terus ini lo baca ayat itu. Allah tidak biarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Oke, agak tajam ini. Jadi gini. Jika saudara dan saya tahu untuk menabur dalam kebenaran, maka tuaian yang baik akan menjadi takdir saudara dan saya. Kamu tabur kebencian, lalu tuai kebencian. Kamu tabur syukur, kamu akan tuai itu. Tadi sore saya dengan istri baru kita juga dengar ibadah-ibadah Natal. Kita dengar, dia bilang bersyukur itu mempengaruhi sampai kamu punya organ-organ tubuh semua loh. Dari bersyukur aja. Kamu tabur apa? Kamu akan tuai itu. Makanya tajamnya tadi saya bilang gini, ya Allah tidak biarkan dirinya dipermainkan. Gitu. Wow. Jika kamu tahu kamu harus buat itu. Nah, mari worship team, saya panggil kalian. Naik ke atas. Tinggal berapa jam lagi kita sudah di tahun yang baru, hari yang baru. Lalu kita hadapi kenyataan fakta-fakta apa aja yang ada di depan. Itu, saudara nonton. Tapi saudara perlu punya satu dasar pijak berdiri. Ada fakta yang kekal, fakta yang abadi yang Tuhan taruh di dalam saya. Saya sudah jadi anaknya, saya ciptaan baru. Tuhan mau bawa saya dengan di jalan baru ini, tiap orang beda. Saya ini, Tuhan mau saya ini, Tuhan mau saya ini. Tapi kamu semua tahu itu dari Tuhan.
Kita tidak menabur kosong, saudara. Sampai menabur untuk pekerjaan Tuhan pun tidak akan sia-sia. Tidak akan sia-sia. Serius. Tidak akan sia-sia. Lihat itu.